baca baci umum. Nah, langsung aja ya kita mulai ya. Sebelum kita mulai, Perkenalan. perkenalan dulu ya. Saya sebagai host, saya memperkenalkan diri. Nama saya Mikail Faroj, ya biasa dipanggil Mail atau ya yang lain juga nggak apa-apa sih, santai aja. Lanjut. Dan nama gua Roshika Kamalia, biasa dipanggil Oci. Oke. Jadi kita di sini sebagai host atau juga bisa disebut pembawa acara atau moderator lah ya, atau apa itu disebutnya ya. Biar gampang aja, serah kalian aja ya. Ya udah. Jadi di chat cucu ini kita sebelum mulai dulu. Saya sudah mengundang beberapa dua orang bintang tamu yang sangat menjadi sorotan kita semua gitu kan. Nah, yang pertama ya, langsung aja kita sambutkan lah ya. Langsung perkenalkan diri. Oke. Ayo semuanya, perkenalkan saya Faruk Amin Al-Sakib ya, asal saya dari Bogor. Halo semua, perkenalkan nama saya Yusuf Samuel Mansyah. Asal saya dari Sorong, Papua Barat. Oke, Bung Faruk dan Bung Yusuf. Kenapa saya panggil Bung ya? Gak apa-apa ya, apa ya kan? Bung Faruk dan Bung Yusuf. Bung Faruk dari mana tadi? Dari Bogor ya? Bogor. Dan Bung Yusuf dari Sorong. Sorong atau Papua ya? Papua lah ya. Saya undang ya Bung Yusuf, Bung Faruk. Kenapa saya undang ya? Karena ya gak apa-apa gitu. Jadi sebelum kita mulai ya, pembahasan kali ini tuh tentang topiknya lah ya. Topiknya itu korupsi ya. Yang lagi hangat ya. Iya, lagi hangat banget nih korupsi. Kan korupsi kan banyak tuh ya jenisnya. Ada berbagai macam, berbagai jenis dan berbagai lain-lainnya lah ya. Ya udah, langsung aja kita tanya atau kita berikan mereka gitu. Tanggapan mereka tuh apa tentang korupsi gitu ya. Langsung saja Bung Faruk atau Bung Yusuf, silakan. Mungkin Bung Faruk. Bung Faruk dulu ya. Oke, boleh. Kan pada dasar itu korupsi itu buruk ya, yang dimana korupsi ini memiliki dampak yang sangat merugikan untuk masyarakat ya, dari mau itu aspek ekonomi, sosial, politik dan juga moral. Nah, yang pertama langsung dari kerugian ekonomi. Ini tuh bisa potong aja. Nggak usah, lanjut aja. Dari ekonomi, ya kerugian ekonomi yang mengarah pada pemborosan sumber daya negara, yang dimana justru menghambat investasi dan juga meningkatkan biaya transaksi yang bisa memperlambat perkembangan ekonomi, mengurangi kualitas pelayanan publik dan juga merusak infrastruktur negara. Dan juga lalu dari aspek ketidakadilan sosial. Nah, korupsi ini bisa menciptakan kesenjangan sosial, yang dimana yang seharusnya digunakan untuk masyarakat justru malah digunakan untuk kepentingan pribadi, yang dimana kondisi masyarakat justru malah semakin terpinggirkan. Dan juga nah ini yang sering terjadi di Indonesia, penyalahgunaan kekuasaan, di mana penyalahgunaan kekuasaan ini yang digunakan oleh pejabat publik ya, pejabat di Indonesia, yang justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya itu sendiri, yang dimana mereka itu sering mengutamakan kepentingan pribadi, dan juga pokoknya menentukan mereka lah. Harusnya kan pemerintah itu kan mengayomi masyarakat, justru mereka malah yang harusnya untuk masyarakat, mereka malah menggunakan untuk kepentingan mereka pribadi. Dan juga terakhir itu justru korupsi bisa merusak moral dan etika masyarakat, yang bisa menyebabkan masyarakat menjadi tidak jujur, dan juga ketidakadilan itu bisa tumbuh di masyarakat itu sendiri, yang tercerminkan dari pemerintahnya itu sendiri. Ya, pokoknya korupsi itu sangat merugikan lah untuk negara, dari aspek ekonomi, sosial, politik dan juga moral, ya, yang justru malah merusak citra negara itu sendiri. Oke, jadi menurut tanggapan dari Bung Faruk itu
korupsi itu benar-benar merugikan. Itu intinya merugikan dan banyak aspek-aspek lain dan buruk gitu. Oke, terus bagaimana tanggapan tentang korupsi bagi Bung Yusuf? Ya, tadi saya sepakat ya, kira-kira secara keseluruhan saya sepakat dengan apa yang disampaikan dari Bung Faruk tadi. Oke. Mengenai bahwa korupsi secara keseluruhan merugikan. Tadi disebutkan dari segi ekonomi, sosial, politik, dan moral juga ya tadi. Berefek pada keadilan. Ya. Nah, tapi menurut saya sendiri, ya saya sepakat bahwa korupsi ini memang berdampak merugikan. Dia membawa dampak kerugian yang besar ya. Tapi menurut saya tidak semuanya buruk. Iya, tidak semuanya buruk. Tapi kita garis bawahi dulu Bung Iya. Ilea dan teman-teman apa tadi? Cacicu. Cacicu. Ya, teman-teman Cacicu kita garis bawahi bahwa yang saya maksud dengan korupsi di sini adalah biaya tambahan. Oh, biaya tambahan. Jadi kan pada dasarnya korupsi ini kan biaya tambahan yang dikenakan untuk mendapatkan sesuatu yang seseorang inginkan, itu kan pada dasarnya. Nah, tadi saya highlight bahwa Bung Faruk tadi katakan bahwa korupsi ini dalam arti biaya tambahan tadi ya membawa kerugian ekonomi ya, menghambat ekonomi ya, saya sepakat, tapi tidak sepenuhnya sepakat. Tidak Karena- semuanya sepakat. Ya, Kenapa tuh? Karena begini Bung Mail dan Mbak, saya bagi korupsi ini menjadi 3 jenis Bung Mail. Pertama, apa ya, aja tiga tuh? jenis. Boleh sebutin. Pertama, saya sebut dengan decision altering fee. Oh, decision alternate. Ya. Ya. Ya itu pokoknya. Ya itu pokoknya. Jadi biaya tambahan yang dikenakan untuk merubah suatu keputusan. Jadi misalnya pemerintah nih Bung Mail membuat keputusan A. Nah, kemudian ada seorang dia datang, dia kasih biaya tambahan agar kebijakan itu yang kebijakan A tadi berubah jadi kebijakan B. Nah, itu saya sepakat dengan Bung Faruk bahwa tipe biaya tambahan atau korupsi tadi yang seperti itu yang menyebabkan berubahnya suatu keputusan itu berdampak buruk sosial, politik, ekonomi dan moral tadi. Nah, yang kedua juga ada yang namanya information fee. Information fee. Iya. Jadi information fee itu Bung Mail adalah biaya tambahan yang dikenakan agar suatu informasi itu berubah. Jadi seperti contoh misalnya biasanya ini terjadi di dunia pendidikan, Bung Mail. Oh, dunia pendidikan. Ya. Jadi kita lihat banyak sekarang misalnya orang nih nggak sekolah dokter tapi mau dapat gelar dokter. Nah, dengan itu dia kasih biaya tambahan fee tadi. Akhirnya informasinya berubah. Aslinya yang di belakang namanya dia tadi nggak ada gelar dokter. Akhirnya gara-gara dikasih biaya tambahan muncullah informasi yang salah bahwa dia adalah dokter. Biasa di dunia pendidikan juga sering terjadi. Orang misalnya belum berkompeten dia bahkan belum pernah sekolah misalnya, tapi dia minta diberi gelar S1 dengan biaya tambahan tadi. Nah, ini menurut saya juga berdampak merugikan. Saya sepakat dengan Bung Faruk tadi, dari sisi sosial, politik, ekonomi merugikan. Cuman Bung Mail, yang terakhir ini saya anggap justru hal ini membawa dampak baik terhadap ekonomi, yaitu apa yang saya sebut dengan acceleration fee. Jadi biaya tambahan yang dikenakan agar suatu urusan berjalan lebih cepat. Ya. Jadi misalnya kita biasa kan buat KTP atau SIM itu kan lama. Ya. Ini saya bukan bahas misalnya kita belum berkompeten untuk mendapatkan SIM, terus kita kasih biaya tambahan agar SIM kita dapat. Nah, kalau itu kan beda, itu buruk tuh. Itu masuk ke tadi yang decision altering fee. Tapi maksud saya gini, kita sudah memenuhi kompetensi untuk mendapatkan SIM. Cuman waktu pekerjaan SIM-nya itu memang lama. Ya, kita asumsikan 3 hari misalnya. 3 hari. Nah, kita kasihlah biaya tambahan tadi agar selesai dalam waktu sehari.
Nah, menurut saya ini tidak merugikan, tapi justru menguntungkan dari segi ekonomi, karena perputaran birokrasi jadi semakin cepat. Gambaran dasarnya tuh seperti misalnya kita makan di restoran, misalnya kan biasa malam minggu rame lah suatu kafe atau, jadi karena antri rame dan kita mau cepat kan, akhirnya kita kasih biaya tambahan, tip lah kalau biasanya kita kasih tip ke tukang masaknya, kokinya umpamanya, sehingga makanan kita tuh dibuat duluan daripada orang-orang lain, tapi orang-orang lain ada chefnya tersendiri. Nah, mungkin sebagian menilai, oh berarti itu egois dong, gak mau ngantri berarti kan. Lah, menurut saya begini Bung Kel, justru kalau dia ikut antrian normal, di situ justru dia egois tuh. Kan sama misalnya seperti banyak terjadi di pom bensin misalnya kan, dikasih jalur khusus untuk mereka yang pakai bahan bakar yang agak premium dikit lah, jadi tidak perlu untuk antri. Nah, itu kan justru kalau mereka punya uang untuk mendapatkan bahan bakar premium tadi, mereka tidak pakai uang itu, malah mereka ikut di antrian yang orang biasa. normal, orang biasa. Itu kan justru memperpanjang antrian kan. Ya. Justru dia egois di situ karena dia punya uang, tapi Dia malah Iya, dia biasa. malah- ya, dia malah- Parah itu mah. Jadi baik ya. ya, jadi menurut saya justru, tapi ini bukan dalam arti potong antriannya, tapi dalam arti tadi yang pom bensin tadi. Iya. Udah ada 2 antrian, yang satunya khusus premium, yang satunya khusus yang normal. Nah, menurut saya justru itu harus diberlakukan sekarang. Justru jangan diberantas korupsi jenis itu, tapi dibuatkan wadah. Jadi misalnya di pembuatan SIM misalnya, jadi dibikin 2 jalur misalnya. Ada jalur premium sama kayak bahan bakar tadi, ada jalur yang biasa. Jadi itu kan justru mempercepat mobilitas kan. Jangan kita justru tangkap orang-orang yang lakukan seperti itu kan. Justru mereka kan mempercepat perputaran uang. Jadi kurang lebih saya sepakat dengan Bung Faruk tadi, kecuali dalam hal acceleration fee tadi. Kalau decision, altering fee, information fee, saya sepakat bahwa itu betul-betul merugikan. Tapi untuk acceleration fee saya pikir ini harusnya jangan diberantas, tapi dibikin wadah agar membawa dampak baik lah ke depannya. Jadi tidak semua diberantas. Oke, jadi gitu tanggapan Bung Yusuf. Jadi semua korupsi itu gak semuanya buruk, ada yang baik, tapi dengan garis bawah ya. Iya, Ada korupsi, garis bawahnya. korupsi dalam arti Dalam biaya biaya tambahan. tambahan. Jadi gitu, gak semuanya buruk, ada yang baik, tapi jangan lupa garis bawahnya ya, oke? Biaya tambahan. Biaya tambahan, oke. Ya, jadi ringkasan sih atau kesimpulannya boleh di ini. Dari Bung Faruk atau saya? Boleh Bung Yusuf, silakan. Oh, saya. Ya, jadi kesimpulan saya ya seperti itu ya. Boleh kita benci terhadap korupsi misalnya, kita benci pada koruptor, tapi kebencian itu jangan sampai membuat kita panas gitu loh. Tetap harus berpikir jernih, ya kan? Jadi panas boleh tapi kepala tetap dingin. Ya, jadi kita lihat korupsi misalnya kok. Kita lihat, oh, kira-kira ada nggak sih sisi positifnya? Kalau sisi negatifnya kita buang jelas tuh. Tapi kalau ada sisi positifnya, masa mau kita berantas juga dengan dalih bahwa sama-sama korupsi? Tapi kan efeknya kan berbeda seperti itu. Jadi mungkin kesimpulannya ya, sebagai seorang manusia, bukan sebagai seorang manusia, sebagai seorang makhluk berakal tadi disampaikan ya, kita tetap objektif dalam menilai sesuatu. Jangan sampai kita termakan omongan bahwa kita sudah di framing bahwa korupsi buruk. Oh, berarti semua korupsi buruk. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus, apa yang bisa dimanfaatkan kita manfaatkan, apa yang nggak bisa kita tinggalkan kan. Ambil baiknya, yang buruk dibuang. Mungkin seperti itu Bung Mayer kesimpulannya. Oke, jadi kita ambil yang baik,
yang buruknya kita buang gitu. Gitu teman-teman semua teman-teman caci Cacicu ya. Teman-teman cacicu. Ya. Baca-baca umum. Nah, cacicu bang, cacicu. Ya, cacicu. Baca-baca umumnya itu ya cacicu. Ya, itu dia baca-baca umum ya. Jadi kesimpulan dari Bung Yusuf dan Bung Faruk ya seperti itu. Jadi mungkin ya cukup sekian dari kami, dari host apa? Cacicu. Baca-baca umum. Jadi mungkin cukup sekian dari kami. Ntar Bung Faruk baliknya gimana? Naik motor. Iya. Ini Bung Yusuf gimana mau dibeli tiket pesawat nggak? Ya, aduh. Nanti gratifikasi lagi, Wah, Pak. aduh, jadi gitu ya. Jadi cukup sekian Apa dari mau kami. nebeng Bung Main punya pesawat? Wah, boleh. Pesawat benar. Ya, cukup sekian dari kami. Apabila ada salah maka dari kami, apabila ada benarnya maka itu dari Allah. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di Cacicu. Sebelumnya kenalin nih, nama aku Rika. Aku Ayu. Oke, Kak Ayu dari mana nih? Mahasiswa mana? Aku dari Prodi Dunia Pembangunan Islam dari UIN Jakarta. Sebelumnya maaf banget aku ganggu waktu kakak sebentar. Aku mau nanya nih, kakak perihal tentang korupsi. Kan di Indonesia banyak tuh marak-maraknya tentang korupsi. Nah, kalau menurut kakak sendiri, korupsi itu apa? Kalau menurut aku sih korupsi itu ya perbuatan yang nggak baik ya, maksudnya bukan korupsi kan kita kegiatan yang dimana itu tuh memotong uang apa sih, menggunakan uang yang harusnya nggak digunakan sama orang itu gitu, jadi itu perbuatan yang nggak baik menurut aku. Gitu aja? Ya gitu aja sih. Oke, menurut kakaknya udah ada ya. Oke, nanti kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Bye bye. Thank you ya kak. Halo Kak, di sini mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Nama aku Salma. Nama Kakak siapa? Nama aku Anata. Oh, Kak Ananta. Di sini saya ingin meminta pendapat Kakak tentang korupsi. Apa sih korupsi itu? Kalau menurut aku korupsi itu suatu bentuk tindak kecurangan yang dilakukan mengambil hak orang lain, yaitu melanggar etika. Baik, itu pendapat dari Kak Ananta sendiri ya. Ya udah, terima kasih Kak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oke, kita sudah bersama narasumber selanjutnya. Oke, Bang, perkenalkan Bang, siapa namanya Bang? Ya, nama saya Putra. Ya. Abang Putra nih pakai baju cat time nih. Sedang kerja ya. Oh, abang sedang kerja. Ruang aja kan meluangkan waktu juga sambil berdiskusi soal korupsi kan tadi kan. Oh iya, kalau boleh tanya Bang ya, korupsi itu menurut abang gimana? Pendapat saya ya, menurut pendapat saya secara pribadi, korupsi itu banyak hal macamnya. Tidak hanya uang, tidak hanya ke benda, aset, tapi korupsi itu mencangkup tentang integritas di contoh kedisiplinan. Kedisiplinan ini bisa dalam bentuk waktu, dalam bentuk tugas dan tanggung jawab, itu juga bagian dari integritas. Nah, apabila integritas itu sudah ternodai atau terambil ya oleh beberapa pihak, bahkan kita sendiri yang melakukan itu tidak memenuhi kewajiban itu, yaitu bagian dari korupsi ya kalau menurut saya. Wah, ternyata banyak juga ya. Kira-kira ada lagi menurut abang tentang korupsi ini, misalnya seperti pemerintahan yang sudah dipegang oleh presiden terbaru ini Pak Prabowo, kan itu sudah banyak tuh mengguncangkan para warga tentang pembongkaran korupsi di dalam negeri dan pengambilan uang tanpa sepengetahuan orang rakyat ataupun yang lainnya. Apabila menurut saya ya, yang jelas pemerintahan saat ini, terutama pemerintahan Pak Prabowo, itu seharusnya lebih fokus kepada hal-hal yang mencangkup critical point. Contoh, kalau critical point ini di sini bisa berupa aset ya, bisa berupa korupsi dalam bentuk apabila di Kominfo itu judi online seperti itu, terus korupsi dalam bentuk penyelewengan
tanggung jawab dan wewenang ya. Itu yang lebih penting daripada korupsi yang lain kalau menurut saya ya. Dan apabila memang dikehendaki lebih dipercepat tentang undang-undang perampasan aset itu lebih baik, karena menurut saya tidak seharusnya public figure ataupun pejabat pemerintah itu mengambil yang bukan dari haknya ya. Mereka digaji sesuai dengan kewajiban mereka, akan tetapi tidak memenuhi kewajiban itu, malah mengambil hak-hak yang memang bukan dari haknya dia gitu loh. Itu yang menurut saya yang harus disegerakan ya, karena bisa mencontoh dari pejabat publik atau pejabat pemerintah yang di luar negeri sana, contoh kayak di Swiss atau di negara lain, itu mereka itu menjabat tidak menjadikan jabatan itu sebagai pekerjaan utama ya. Jadi yang dicari memang bukan untuk mencari uang, tapi mereka memang khusus mengabdi. Sejatinya kalau pejabat publik di sana itu mereka sudah mempunyai pekerjaan utama gitu loh, dan mereka sudah mempunyai gaji sendiri. Jadi why not gitu loh untuk melakukan itu dan memang mengabdi ya. Itu sih yang bisa dicontoh. Tapi mungkin untuk skema dan untuk mekanismenya bapak-bapak pemerintah yang di daerah atau pusat yang lebih tahu sih. Saya belum memahami tentang itu ya. Itu aja. Wah, ternyata cukup luas juga ya korupsi ini. Oke, kita sekian dulu. Kita bakal lanjut lagi ke narasumber selanjutnya. Terima kasih kepada narasumber Bang. Terima kasih Bang.